Banyak orang bilang bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi hanya dengan 120 miliar rupiah saja, dilengkapi dengan 7 kamar tidur, private lift, swimming pool, jacuzzi, dan balkoni yang begitu anggun. Hanya dengan 120 miliar saja. Sekali lagi, hanya dengan 120 miliar saja. Ini bukan sekedar tentang rumah mewah yang berlokasi di kawasan elit Jakarta Selatan, melainkan narasi yang digunakan sales dalam menjual hunian bak istana tersebut. Bentuknya memang megah, 4 pilar nan tinggi di bagian depan, serta pintunya yang sangat tinggi, menjelaskan jika rumah tersebut memang mahal. Namun siapa yang menyangka kalau uang sebanyak 120 miliar rupiah masuk dalam kategori hanya? Lebih lucunya lagi, berharap video ini ditonton oleh para sultan Indonesia, tahu-taunya justru nyasar ke beranda warga Konoha. Alhasil, celetukan lucu pun ramai di media sosial. Gede banget. Apalagi untuk kalian-kalian ini pekerja-pekerja UMR. Ya nggak sih? Hah? 120 miliar gue aja nggak tahu itu kayak apa. Bentuknya segimana, kalau di cashin 100 ribuan aja gue nggak tahu segede apa. Masuk itu satu Avanza masuk apa enggak itu duitnya dimasukin ke situ. 120 miliar tuh wow, sungguh wow. Dan gue bertanya-tanya, gue harus ngapain untuk bisa dapat duit 120 miliar ya? Maksudnya syuting sampai keringet netes-netes ketat juga belum tentu dapat itu duit 120 miliar. Pemirsa, rumah viral di Pondok Indah yang katanya 120 miliar bersama Ibu Rita Nasution, ya. Lihat rumah ini besar sekali Ibu ya. Iya banget, gede banget, banget. Pemirsa, misalnya pintunya aja tuh tinggi di belakang. Pilarnya luar biasa. Indonesian Dreams ya Ibu Rita. Iya. This is the definition of Indonesian dreams. Pemirsa, penasaran nggak kira-kira isi rumahnya seperti apa? Ya, kita akan langsung lihat ke dalam sama Ibu Rita Nasution langsung. Oke, yuk, silakan. Jangankan membeli, sekedar mengumpulkan hasrat untuk melirik sebentar saja pun rasanya tak layak. 120 miliar bukanlah angka yang kecil. Bayangkan, dengan UMR Jakarta yang saat ini berada di angka 5,3 juta, butuh waktu puluhan tahun untuk bisa mengumpulkan 120 miliar. Jangankan puluhan, 200 tahun bekerja pun yang terkumpul baru 12 miliar. Mustahil memang, tapi bukan berarti tidak akan terjual. Karena bagi orang-orang kelas atas, memiliki rumah dengan harga 120 miliar adalah tentang harga diri. Luar biasa. Look at this, luar biasa sekali. Banget, mewah banget saya. Mewah banget ya. Shock ya lihatnya ya. Ini loh Matt, ini kamu lihat ya, ini lantainya juga kan kayaknya bukan marmer, tetapi kayaknya granit, yang saya tahu ini granit ya Matt. Jadi kalau dibilang harganya 120 M sih worth it ya, masuk di akal. Karena kita lihat dari lokasinya. Di Pondok Indah udah gitu bukan di jalan yang kecil-kecil, tapi betul-betul di jalan besarnya. Kemudian luas bangunannya, lihat dari spesifikasi daripada bangunan ini juga luar biasa. Kalau master bedroom segede apa ya? Mau lihat? Yuk. Kita lihat ke mana, yang mana dulu nih? Ini dulu, tapi belum jadi 100% loh ini Nat. Ya kan? Yang mana dulu ya? Ada liftnya. Iya dong, private dong. Ada liftnya. Astaga. Ya, 120 M itu ya harus pakai private lift lah. Ini master bedroom. Tapi jangan, aku juga jangan sok tahu ya, mungkin. Tetapi kurang lebih kamarnya segede-gede gini lah ya. Segede-gede gini, terus itu mereka punya bathroomnya, lihat aja tuh. Pakai bathtub yang begitu. Bathtubnya juga bathtubnya. Iya, aku nggak suka. Aku maunya seminimalis mungkin. Gitu. Kalau perlu juga, kalau misalnya tanahnya besar, ya rumahnya kecil. Maksudnya lebih seneng ada hijau-hijau. Maksudnya lebih gitu. Dibandingkan rumah semua, misalnya rumahnya aja gitu. Misalnya satu lantai aja bisa 1000 meter. Enggak sih, enggak juga. Ribet bersihinnya, gede banget. Itu kebayang gak sih? Itu gak mungkin bayar listrik sebulan 2 juta, kagak mungkin. Minimal gocap itu listriknya. Belum yang ngepel, yang nyuci. Aduh, mempunyai rumah 120 miliar kan berarti minimal itu kekayaanmu let's say
itu mungkin sepertiga dari atau seperlima dari kekayaanmu. Jadi mungkin kamu uangnya kalau udah tetean beli rumah 120 miliar ya udah lah ya gitu. Cuma syuting aja belum keluar ini duitnya. Ibu, kalau misalnya kita lihat kan ada viral juga Sai Halilintar waktu itu ya. Bentuk tangganya mirip ya? Kayaknya sepertinya mirip, tetapi kayaknya yang saya dikasih lihat Saih punya itu nggak ada hitamnya ya, kayaknya dia plain putih warnanya tangganya. Mungkin ya, aku nggak terlalu merhatiin, tapi ini bukan yang Saih bikin. Jacuzzi sayangku. Jacuzzi. Nggak nikmat ya jadi orang kaya ya, makanya saya di situ kan bilang ya, uang, kata orang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul. Tetapi luxury house ini mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Karena memang coba aja, capek kita jacuzzi ya di situ. Asik, hah? Wah, pokoknya memang nikmat sekali. Ibu ini ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya. Kemudian itu kayaknya juga udah ada apa ya, kolam ikan kayaknya. Ini juga ada jacuzzinya. Dan di situ ada tempat untuk mungkin kalau kita aus habis berenang, ngehayal aja dulu, ngehayal. Jadi ada tempat yang lihat ya di dalam sana kan, lihat ada ruangan untuk nantinya mungkin untuk minum-minum di situ, fresh juice. Wow. Kalau melihat dari rumah ini gitu ya, sebetulnya kalau misalnya mau beli rumah ini, gitu, let's say ada orang mau beli, ada kriteria tertentu nggak sih Bu? Ya nggak perlu lah. Yang penting laku. yang pasti kalau dia udah nawar ini rumah ya pasti dia punya uang. Itu aja sih. Jadi kayak saya kan nggak mungkin saya yang beli karena udah pasti juga nggak punya uang gitu ya. Kalau ada yang nawar pasti dia punya uang. Sih Ibu nggak punya uangnya buat beli? Ada dong, ada, tapi kalau 120M terus terang nggak ada. Menurut aku sih itu masih murah ya. Masih murah itu karena lahan di sana mahal banget. Lahan di sana mahal banget karena aku lihat rumah di sana nggak ada yang rumah-rumah menengah ke bawah, nggak ada. Kalau Pondok Indah mungkin emang untuk orang-orang yang punya, jadi emang menurut mereka kali itu murah. Kalau untuk kita kan kalangan kita mah tersendiri. Tahu apa kita? Tahu mending. Iya, mending. Mendingan 120 miliar, mendingan gua beli bangun apa gitu. bangun hotel gitu ya, bikin mall gitu kali ya. Tanah gua perlu. Oh iya bener. Di kampung banyakin beli tempat tanah kali ya, buat kita. Iya, bisnis usaha. Followers atau yang mereka yang sudah komen, kalau saya rasanya membuat ini satu kesenjangan sosial, tidak ada maksud apapun itu semuanya, karena saya hanya di sini bertugas sebagai makelar, ngomong kasarnya calo jualan rumah. Ya, jadi memang tidak ditujukan untuk kepada orang-orang yang kaum the haves saja atau mereka yang punya, tetapi ini sudah pasti Instagram itu kan mampir dia ke beranda siapapun itu di luar kemampuan saya. Jadi kalau dibilang itu membuat jenjang kesenjangan sosial, nggak ada niat saya di situ, tetapi memang dari algoritma daripada si Instagram sendiri mungkin yang bisa mampir ke siapapun itu. Jadi paling tidak saya di sini banyak sekali komen-komennya ya media yang bilang terima kasih Bunda, terima kasih Ibu, paling nggak kita bisa lihat yang namanya rumah orang kaya. Karena udah banyak yang ngitung-ngitung komisi saya loh, Matt. Lucu deh, bener-bener loh mereka tuh komen-komennya. Waduh, nanti Bunda Rita dapatnya sekian persen dari sekian miliar, bagi-bagi. Oke, siap. Doanya aja dulu. Nah, tapi Bu itu lucu. Kalau misalnya sudah dihitung netizen, kalau misalnya Bu Rita spill sedikit menjual rumah 120 miliar, itu berapa sih Bu? Spill dikit aja. Yang 3 digit tuh saya nggak tahu digitnya berapa ya, karena nggak pernah berdijit-dijit. Jadi yang pasti komisi kita sih 3%. 3% dari harga rumah. Nah, bisa dihitung aja sendiri. Hitung sendiri.